Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Salam jumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, pada hari ini Selasa 21 Maret 2023. Kita akan sejenak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran-Mu dan menolong kami untuk kami juga melakukan dengan ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berani karena percaya Tuhan. Adapun nasnya diambilkan dari kitab 1 Samuel 17 ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membayangkan raksasa, mesti yang ada dalam benak kita adalah seorang yang kuat, tinggi besar badannya, dan menakutkan. Kenyataan itu juga sama yang dimiliki oleh Goliat, seorang raksasa dari Gad, pendekar tentara orang Filistin yang tingginya mencapai 6 hasta sejengkal atau kurang lebih 3,2 meter. Raksasa yang membuat gemetar barisan tentara Israel setelah mereka mendengar tantangan Goliat yang lantang, yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Melihat badannya yang tinggi besar, kuat, lengkap dengan baju perang dan senjata tombaknya yang beratnya 7 kilogram. Hal ini yang tentunya membuat mereka sangat ketakutan. Selama 40 hari, Goliat menantang barisan pasukan bersenjata Israel, tetapi tidak ada satupun yang berani menghadapinya. Lain soal dengan Daud, seorang gembala yang masih muda. Namun ia percaya Tuhan yang bisa melawan, menghajar sampai mati singa atau beruang yang hendak menerkam domba-dombanya. Pada akhirnya Daud yang memiliki pengalaman untuk bertarung itu, dia berani menghadapi Goliat. Hal itu bukan semata-mata karena dia hebat dan terlatih menggunakan senjata ketapel, tetapi Daud percaya bahwa karena Tuhanlah ia berani melawan Goliat. Hal itu tertulis pula di dalam kata-kata Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Hal ini tertulis dari kitab 1 Samuel 17 ayat 37. Lalu kisah keberanian Daud ini, yang berani mengalahkan raksasa Goliat hanya dengan alat ketapel, yang membuat Goliat roboh dan mati oleh karena batu umban yang melesak masuk ke dahinya. Kita mendapatkan sebuah pelajaran tentang kunci keberanian hidup. Yang pertama adalah percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu nyata. Intinya, kita berani menghadapi tantangan, kesulitan, dan persoalan hidup itu karena percaya pada kuasa Allah. Kuasa Allah yang mampu menolong setiap kesulitan hidup kita. Yang kedua, keberanian itu karena sudah menyiapkan diri dengan berlatih dan dengan belajar dengan sungguh-sungguh menghadapi itu dengan berseru, minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Daud sudah terlatih
dengan menghadapi singa dan beruang, terlatih menggunakan ketapel. Dia tidak asal maju berani ketika melawan Goliat, tetapi ia sudah menyiapkan diri dengan senjatanya, walaupun itu bukan senjata perang. Melalui pelajaran ini kita diingatkan bahwa iman itu membutuhkan latihan di dalam ibadah, di dalam bersekutu, di dalam doa. Itu menjadi satu senjata yang ampuh untuk melawan berbagai macam persoalan hidup ini. Bagaimana prinsip kebenaran firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, persoalan dan ujian hidup, khususnya pada saat ini dalam menghadapi masa-masa yang mungkin sulit. Kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itulah yang akan memampukan kita menghadapinya. Keberanian bukan hanya sekedar berani maju, tetapi keberanian itu harus disertai dengan iman percaya kepada Tuhan. Karena keberanian yang sejati itu adalah keberanian yang dilandasi dengan percaya kepada Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi kesulitan apapun juga. Mungkin dalam kehidupan saudara banyak persoalan yang saudara hadapi. Bagi pelajar mungkin menghadapi ujian, bagi seorang pekerja mungkin menghadapi pekerjaan yang semakin banyak menumpuk. Dalam pelayanan kita juga menghadapi tantangan, persoalan-persoalan yang ada dalam pelayanan, dalam keluarga. Kita juga seringkali menghadapi masalah-masalah ekonomi, dalam mendidik anak, masalah-masalah dalam hubungan relasi dengan istri atau suami, dengan anak. Itu semuanya tentunya kita hadapi. Namun kita yakin bahwa dalam iman percaya kita pada Tuhan, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk menghadapinya. Dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tentunya kita terus menghadapi segala sesuatunya dengan iman percaya pada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menolong kami untuk kami berani menghadapi tantangan kehidupan ini dengan berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup. Kami memiliki keberanian karena iman percaya kepada Engkau ya Yesus Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, untuk kami melangkah dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.